Halo guys, Tapi di sini dan ini adalah Asus ZenBook 13 UX325. Sebuah laptop yang saya bakal suka banget kalau dia keluarnya 2 tahun lalu. Waktu itu masa-masa dimana saya lagi doyan-doyannya sama laptop dengan bobot seenteng mungkin. Lagi senang sama laptop yang sekompak mungkin. Prinsip saya waktu itu kan yang namanya laptop itu harus enak dibawa-bawa dong. Kalau bisa seenteng mungkin lah. Nggak bikin punggung pegel, powernya nggak terlalu kenceng juga nggak masalah. Buat ngasih konteks yang lebih dalam biar Anda lebih tangkap kenapa saya punya pemikiran kayak gitu. Masa-masa 2 tahun lalu itu kalau saya lagi pakai laptop artinya saya lagi ada di luar kosan. Yang kerjanya nggak berat-berat banget, palingan buat meeting, lihat-lihat presentasi, atau buat ngetik di tempat nongkrong kayak cafe gitu, atau buat belanja online di Tokopedia juga bisa. Kerjaan santai kan itu, apalagi bulan September ini di Tokopedia lagi ada Super Gadget Day yang ngasih diskon up to 80% dan ekstra cashback hingga 100.000 buat produk smartphone, tablet, powerbank, TWS, laptop, dan lain-lain. Lengkap, cek link di deskripsi aja buat detailnya. Buat kegiatan kayak gitu kan nggak perlu laptop yang speknya gila ya. Kalau saya mau main game atau ngedit video yang butuh tenaga berat, udah ada desktop di kosan yang powernya jauh di atas dan layarnya juga banyak. Jadi wajar kalau CUX 325 yang bobotnya cuma 1,07 kg ini bakal jadi favorit saya. Sekilo lebih dikit loh. Masih beratan buku kuliah saya kayaknya. Atau buku yang kayak gini nih. Buku yang lumayan tebal dan kertasnya lumayan bagus gini yang isinya gambar-gambar gitu. Buku kuliah saya lebih berat dari ini setahu saya. Dan ini beratnya 1,2 kilo. Jadi laptop ini bisa lebih enteng dari buku. Bobot 1,07 kilo dari UX 325 ini juga bisa dibilang lumayan bersih lah. Nggak perlu terlalu mikirin berat chargernya. Biasanya saya tinggalin di rumah karena daya tahan baterai laptopnya udah termasuk awet. Buat ngetik atau browsing ringan bisa tahan 9-10 jam. Durasi segitu udah cukup banget buat kerja seharian ya. Kalau di atas 12 jam baru mungkin itu beda. Kalau itu baru harus bawa charger bawaannya buat jaga-jaga. Beratnya 200 graman. Sebagai bonus karena charger dari ZenBook 13 UX325 ini udah pakai kepala charger Type-C punya, kita juga bisa pakai charger si ZenBook ini buat ngecas HP kalau port HP-nya udah tipe yang Type-C punya. HP-nya nggak bakal rusak kok, walaupun daya maksimal charger laptopnya itu lebih gede, tenang aja. Bobot enteng dari laptop ini tentu aja juga nggak bisa lepas dari dimensi bodinya yang ini minimalis banget. Panjang sama lebarnya kira-kira mirip sama kertas A4 lah. Dan kalau dari tebelnya cuma 13,9 mm. Tipis banget. Tapi tipisnya itu masih manusiawi. Port HDMI masih bisa masuk walaupun kayaknya lumayan ngepas gitu. Asus lumayan bangga-banggain portnya ini. Sampai mereka bilang kalau CUX 325 ini adalah laptop 13 inci paling tipis. Yang portnya full set. Saya nggak tahu sih maksudnya full set itu apa. Dan standarnya itu dari siapa? Soalnya kalau standar saya ya, laptop ini nggak bisa dibilang full set I/O-nya. Soalnya nggak ada audio jack. Tapi kalau standar full set itu yang penting ada port USB Type-A, ada microSD reader, terus ada HDMI, ada USB Type-C, sampai 2 juga Type-C-nya, dan udah dukung Thunderbolt 3 juga. Ya itu bebas lah. Justru saya lebih setuju kalau keyboard laptopnya ini yang dibilang full. Soalnya bentangan keyboard dari laptop ini hampir mentok dari kanan ke kiri. Ruangnya bener-bener dimaksimalin, bikin tombol-tombol keyboardnya kerasa lumayan gede. Terutama tombol shift sama backspace-nya nih. Dikasih porsi lebih gede karena memang sepenting itu perannya. Jarak antar tombolnya juga enak dan feel nekennya empuk. Saya suka ngetik di laptop ini. Asus juga ada ngasih numpad 2.0 alias numpad dalam trackpad-nya yang bisa kita hidup matiin. Fitur ini bakal dihargain banget oleh orang yang seneng pakai laptopnya buat ngolah angka. Walaupun nih laptop ukurannya kecil, Asus kelihatan lah tetap berusaha buat selipin fitur. Kalau laptop menang kecil doang tapi nggak ada isinya kan males ya. Terus layarnya juga, kalau body bisa kecil tapi ukuran layarnya kayak netbook yang 10 inci kan capek juga pakai lama-lama. Untungnya bezel di layar laptop ini tetap bisa dibikin tipis. Istilahnya Asus tuh Nano Edge Display, jadi luas layarnya tetap bisa dimaksimalin. 13,3 inci dengan resolusi Full HD. Color gamut nya sRGB 100%. Terus walaupun bezelnya tipis, nih laptop juga masih punya webcam. Memang udah nggak boleh absen lah buat zaman WFH kayak sekarang. Di webcamnya ini juga udah dukung fitur Windows Hello yang bisa nge-unlock nih laptop dengan ngebaca muka kita. Dalam gelap pun masih bisa jalan karena ada dukungan inframerah. Oh ya, buat speknya sendiri, walaupun di awal tadi saya bilangnya nggak perlu laptop dengan power yang kenceng,
Tapi ZenBook UX 325 ini juga nggak bisa dibilang cupu juga. Prosesor yang dipakai udah Intel Core i7-1065G7 dengan 4 core dan 8 thread, RAM-nya 16GB, dan SSD-nya PCIe NVMe dengan kapasitas 512GB. Buat ngedit foto sama video masih bisa, walaupun nggak bakal semulus laptop gaming. Itu udah jelas lah ya. Dan jelas nggak bakal semulus desktop yang harganya sama. Wajar, ini ZenBook. Kalau buat main game yang enteng kayak Fall Guys nih, laptop masih bisa. Kalau Among Us juga pastinya bisa lah. Gampang itu. HP aja bisa. Kesimpulannya, Asus ZenBook 13 UX 325 cocoknya buat Anda yang seleranya kayak saya dulu, yang kepengen laptop seenteng mungkin plus sekecil mungkin biar enak dibawa-bawa, nggak jadi beban di badan doang. Terus laptopnya juga harus punya baterai awet banget biar nggak jadi beban di pikiran juga. Baterai mau habis nih. Nggak, santai aja. Ini laptop tujuannya memang buat dibawa-bawa. Buat orang yang mobile banget, cocok. Laptop ini nggak cocoknya buat siapa? Buat gamer udah pasti enggak ya. Terus buat orang yang kayak saya sekarang yang pakainya ZenBook Duo yang punya dua layar, UX 325 juga kurang cocok. Nikmatnya dua layar memang agak susah buat disaingin. Walaupun bobot si Duo lebih berat sedikit, tapi nggak masalah. Buat saya fitur yang didapetin tuh bobotnya lebih tinggi. Dan akhir-akhir ini juga saya nggak pernah perlu bawa laptop keluar, apalagi situasi lagi kayak gini kan. Jadi keunggulan utama dari UX 325 yaitu entengnya, jadi nggak terlalu kepake buat saya. Cara pakai saya udah berubah, jadi kebutuhannya juga udah berubah. Kalau Anda masuk kategori yang butuh laptop ini cocok banget soalnya ya memang seenteng itu. Ini kalau tanya harganya buat varian i5 14,299 juta dan buat i7 17,299 juta. Ya. Demikian review gadgetin buat Asus ZenBook UX 325. Biasanya itu di timestamp langsung harganya nih gitu. Ya wajar lah buat ZenBook. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, biasa itu yang bikin orang, wah harganya, close.